Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة.
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan yang pada akhirnya kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Tak lupa sholawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kita sebagai pengikut-pengikut beliau akan mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya sebagai khotib selalu berwasiat untuk diri pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya orang yang bertakwa yang selalu berusaha dalam meniti kehidupan ini dengan penuh hati-hati dan cermat, namun tetap berusaha dengan serius dan bersungguh-sungguh agar terhindar dari perbuatan yang tidak bermakna yang merugikan diri sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah berfirman, wal innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan menasihatilah kalian supaya mentaati kebenaran, dan menasihatilah kalian supaya menatapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Tafsir Al-Quran Al-Karim Quraisy Shihab secara bahasa memberi makna lafaz Al-Asr ini dengan
makna hasil perasan. Sebagaimana seorang ibu ketika memeras parutan kelapa untuk mendapatkan hasil yang namanya santan, dan hasil perasan inilah yang dimaksud dari al-ashar itu. Makna ini ada kesan yang berkonotasi tentang seorang pekerja keras, banting tulang dan memeras keringat untuk mendapatkan penghasilan yang biasanya akan mengkalkulasi hasilnya pada sore hari. Hasil usaha dan kerja keras umat manusia tentu tidaklah sama. Ada yang sedikit, ada yang banyak, bahkan ada yang melimpah ruah, tergantung pada kesungguhan dan profesinya masing-masing. Namun seberapapun hasilnya tentu sangat menggembirakan bagi pelakunya, seraya mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Walaupun di hadapan Allah belum tentu demikian. Bahkan kebanyakan manusia akan mendapatkan kerugian, kecuali orang yang beriman yang tidak akan merugi. Tentu iman di sini adalah iman yang mampu mengaktualisasikan keimanannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mereka inilah yang tidak akan merugi, malah sebaliknya akan mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Orang yang beriman yang mampu mengaktualisasikan keimanannya ke dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupannya sehari-hari, meyakini bahwa ada beberapa wujud. Wujud pertama yaitu aktualisasi dari iman. Segala apa yang telah diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi ini, merupakan sumber daya alam dan fasilitas yang disediakan oleh Allah agar dapat diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Allah berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu semua. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Secara substansi, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di langit dan di bumi ini hanyalah untuk dikelola manusia demi kelangsungan hidupnya, sehingga keberadaan umat manusia di bumi memiliki peran yang sangat besar, yakni memanfaatkan sumber daya alam yang telah disiapkan. Allah juga menyatakan bahwa pengelolaan bumi oleh manusia untuk keperluan hidupnya di muka bumi ini tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Semuanya tergantung pada kemauan umat manusia untuk berikhtiar dan berusaha dengan sungguh-sungguh seraya memanfaatkan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya, walau harus menempuh perjalanan yang sangat panjang dan jauh sampai ke penjuru dunia sekalipun. Wujud kedua yaitu rasa syukur kepada Allah. Banyak umat manusia yang terlena dan lupa terhadap segala fasilitas dan potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Di antara kebanyakan manusia terlena dan lupa itu adalah potensi yang merupakan kenikmatan berupa kesehatan badan dan peluang kerja yang justru tidak semua manusia mendapatkannya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani ma'bun fihima katsiran minan nas as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak umat manusia terlena, yaitu sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Badan sehat dan waktu luang merupakan dua nikmat yang sangat diperlukan bagi umat manusia. Tanpa keduanya tentu manusia tidak akan mampu mewujudkan hasil usaha dan kerja yang direncanakan sebelumnya, atau paling tidak hasil yang didapatkannya tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman meyakini bahwa wujud rasa syukur atas nikmat Allah itu adalah memanfaatkan kesehatan badan dan waktu luang yang dimiliki
untuk diberdayakan dengan sebaik-baiknya seraya bekerja keras, memeras keringat dan banting tulang untuk mendapatkan anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wujud yang ketiga yaitu rasa peduli dan orientasi kerja. Hasil dari usaha dan kerja setiap manusia tentu sangat beragam karena dipengaruhi oleh semangat dan etos kerja serta profesinya masing-masing. Bagi orang yang beriman, berapapun hasil yang didapatkannya bukan menjadi satu-satunya orientasi dalam bekerja. Yang terpenting adalah melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah yang memang harus bekerja keras, sedang hasil yang didapat pada akhirnya hanya Allah yang akan menilainya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kamu dan juga harta bendamu, tetapi Dia melihat hati dan usaha yang kamu lakukan. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan jika mendapatkan hasil yang baik bahkan melimpah, maka tidak akan surut dan berhenti bekerja karena masih ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan daripada sekedar memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarganya. Maka sebagian dari hasil usahanya akan disalurkan untuk kepentingan sosial melalui zakat, infak dan sedekah, maupun kewajiban syar'i lainnya seperti perjuangan dakwah yang memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini saya berwasiat kembali untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan karena mampu mengaktualisasikan diri kita sebagai orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut
wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana waghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.